Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini, mungkin videonya nggak terlalu panjang. Karena video kali ini cuma membandingkan antara Nike Dunk Panda versi Nike dibandingkan dengan sneakers lokal kita, yaitu Hayden Heritage CB Slam. Kira-kira perbandingan seperti apa dan on-fitnya seperti apa? Gue bikin video ini karena ada beberapa teman-teman yang komen di video sebelumnya untuk bandingin kedua sneakers ini. Menurut gue lumayan mirip ya kedua sneakers ini dari sisi colorway-nya gitu guys. Seperti apa perbandingannya? Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Oke, di depan gua ini udah ada kedua sneakersnya. Yang pair sebelah kanan ini adalah Hayden Heritage yang CB Slam ya, yang beberapa waktu lalu kita review. Yang pair sebelah kiri ini adalah Nike Dunk Low Panda ya. Ini gua beli waktu gua traveling ke Tokyo, dan gue juga udah bikin kedua reviewnya tentang kedua sneakers ini guys. Buat teman-teman yang pengen lihat video reviewnya kedua sneakers ini, kalian tinggal klik aja linknya ada di sebelah sini guys. Kita mulai bahas dari bagian uppernya nih. Di bagian uppernya materialnya semuanya terbuat dari flat leather seperti ini, dan kalau misalnya gua pegang ya seperti ini, material yang ada di Nike Dunk Low Panda ini yang dari Nike ini sedikit lebih tebal dan lebih kokoh gitu ya materialnya. Sedangkan kalau misalnya yang Hayden Heritage ini, yang sneakers lokal ini, dia lebih lemes banget di bagian uppernya, dan leathernya itu ternyata lebih tipis dibanding Nike Dunk Low Panda ini. Kalau menurut gua ketebalan material ini lumayan make sense ya, karena harganya juga berbeda jauh. Untuk Nike Dunk Low Panda ini harga retailnya 1,5 jutaan atau 1,6 jutaan. Kalau misalnya yang Hayden Heritage ini harga retailnya cuma sekitar 400 ribuan aja guys. Selebihnya kalau menurut gua di bagian uppernya materialnya tuh mirip ya. Blocking warnanya juga ini mirip banget di bagian side panelnya. Bagian side panelnya untuk Hayden Heritage seperti ini, dan di bagian side panel untuk Nike Dunk Low Panda seperti ini. Jadi benar-benar blocking warnanya juga ini mirip banget. Kemudian yang mau gue notice lagi ada di bagian heels di bagian belakangnya. Kalau di Nike Dunk Low Panda ini ada tulisannya Nike. Kalau misalnya di Hayden Heritage di sini ada HRTG dan juga ada logo dari Hayden Heritage-nya. Ada sedikit perbedaan di bagian innernya. Kalau misalnya di Dunk Low Panda innernya warna hitam seperti ini. Kalau misalnya di Hayden Heritage innernya berwarna putih seperti ini guys. Kemudian untuk blocking warna di bagian tangnya, untuk Nike ini blocking warnanya warna hitam di bagian tangnya. Untuk Hayden Heritage blocking warnanya itu warna putih seperti ini. Material di bagian tangnya ini sama ya, dan warnanya juga sama. Cuma memang kalau misalnya kita pegang ini material tang yang ada di Hayden Heritage ini jauh lebih tipis dibanding Nike Dunk Low Panda dari Nike guys. Kemudian di bagian insole-nya ini mirip ya. Kedua sneakers ini sama-sama warna putih di bagian insole-nya. Cuman Nike Dunk Low Panda gue ini udah faded ya untuk logo Nike-nya. Kalau yang Hayden Heritage ini masih ada dan jarang banget gue pakai juga. Cuma beberapa kali pakai untuk review aja gitu guys. Dan di bagian toe box-nya materialnya juga sama. Ini materialnya terbuat dari flat leather seperti ini. Untuk warnanya sendiri agak sedikit berbeda. Kalau misalnya yang Dunk Low Panda ini warnanya bener-bener white ya. Kalau misalnya yang Hayden Heritage ini cenderung ke off-white seperti ini. Untuk ukurannya sendiri ini sama-sama 44 ya. Untuk Nike Dunk Low Panda ini size 44. Untuk Hayden Heritage ini juga size 44. Cuma looks-nya kalau menurut gue ini lebih besar ya untuk Hayden Heritage ini dibanding Dunk Low Panda yang agak sedikit lebih kecil seperti ini secara dimensinya guys. Kemudian kita bahas di bagian laces-nya. Untuk lace lock-nya ini gue suka ya di Hayden Heritage. Ada aksen finishing terbuat dari stainless steel seperti ini. Ada logo Hayden Heritage-nya. Sedangkan di Nike Dunk Low Panda ini nggak ada ya. Jadi benar-benar polosan aja. Untuk laces-nya sendiri ini flat laces ya, warna hitam seperti ini. Untuk Nike Dunk Low Panda ini laces-nya lebih tipis sedikit ya. Dan kalau misalnya di Hayden Heritage ini laces-nya agak sedikit lebih tebal seperti ini. Cuma di Nike Dunk Low Panda ini laces-nya agak sedikit lebih detail gitu ya. Kalau misalnya di Hayden Heritage ini motifnya tuh agak sedikit lebih kasar seperti ini guys. Kemudian kita bahas di bagian midsole-nya nih. Nah untuk bagian midsole-nya sendiri kalau menurut gue ini mirip ya antara kedua sneakers ini. Dan di bagian lekukan-lekukan di bagian midsole-nya ini juga mirip kalau menurut gue. Cuma memang beda di bagian outsole-nya. Bagian outsole-nya patternnya itu bener-bener berbeda ya. Sorry ini masih kotor banget karena baru gue cobain juga kedua sneakers ini. Menurut gue ini lumayan beda jauh untuk bagian outsole-nya. Hanya di bagian midsole-nya aja nih. Bagian midsole-nya ini bener-bener mirip kedua sneakers ini guys. Nah guys, sekarang kita langsung cek aja kira-kira kedua sneakers ini pas lagi on fit seperti apa. Semirip apa sih? Let's go!
Nah guys, itu dia tadi kedua outfit dari sneakers ini. Surprisingly, kalau menurut gua sneakers lokal ini untuk Hayden Heritage karena di bagian insole-nya dia agak lebih tebal gitu ya. Jadi pas dipakai itu dia sedikit lebih empuk dan sedikit lebih nyaman dibanding Nike Dunk Low Panda ini guys. Menurut gua ini benar-benar stiff banget rasanya dan di bagian insole-nya itu benar-benar kaku gitu ya, keras. Kalau misalnya ini mungkin karena masih baru juga, jadi di bagian insole-nya busa-busanya itu juga masih tebal, masih belum ambles gitu ya. Jadi pas gua pakai itu lebih empuk ya untuk Hayden Heritage ini. Untuk fittingnya sendiri Nike Dunk Low Panda dengan Hayden Heritage CB Slam ini, kalau menurut gue ini lumayan mirip ya, karena shape-nya juga ini mirip banget, jadi di bagian insole-nya juga ini sama. Dan feels ketika gue pakai itu juga sama-sama aja, gue sama-sama pakai size 44 di Nike Dunk Low Panda dan juga di Hayden Heritage ini, keduanya memberikan feels yang sama, jadi nggak terlalu berbeda jauh. Kemudian untuk bobotnya sendiri kalau menurut gue sama ya, mirip-mirip aja kedua sneakers ini pas kita pakai, jadi nggak ada terlalu perbedaan yang terlalu mencolok banget. Cuma memang di sneakers lokal ini ya, karena materialnya ini lumayan tipis, jadi kalau misalnya pas kita masukin kaki di bagian collar di bagian belakangnya ini lemes banget gitu ya, jadi gampang banget berubah shape-nya kalau misalnya teman-teman pakai sneakersnya itu nggak hati-hati gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di Panda ini dia jauh lebih kaku dan agak sedikit susah untuk merubah shape di sneakers Nike Dunk Low Panda ini. Secara overall kalau menurut gue, balik lagi ke teman-teman ya, dengan harga yang ditawarkan kedua sneakers ini di bawah 500.000, yang ini 1,6 jutaan, feels-nya kalau menurut gue Hayden Heritage bisa memberikan keunggulan dibanding Nike Dunk Low Panda karena di bagian insole-nya ini lebih empuk dan secara looks-nya juga ini mirip banget. Pilihan balik lagi ke teman-teman semua, mau pakai sneakers lokal yang seperti ini atau Nike Dunk Low Panda seperti ini guys. Buat gue pribadi, walaupun Nike Dunk Low Panda ini saat ini adalah banyak yang bilang sneakers yang terburuk gitu ya, karena dirilis berulang kali oleh Nike sehingga harga resellnya pun turun banget. 2 tahun lalu ini harganya 4 jutaan harga resellnya, sekarang harga resellnya sendiri ini udah turun banget untuk Nike Dunk Low Panda sekitar 2 jutaan. Dan kalau misalnya teman-teman pengen cari sneakers yang lebih terjangkau lagi, ya bisa pilih Hayden Heritage ini. Walaupun secara desain kalau menurut gue plek ketiplek banget dengan Nike Dunk Low Panda ini. Dan gue juga nggak tahu apakah Hayden Heritage ini dikategorikan sebagai plagiat atau enggak oleh Nike ke depannya gitu ya. Mengingat desainnya itu yang mirip banget. Tapi memang untuk desain yang mirip itu nggak cuma ada di Hayden Heritage saja. Ada beberapa brand internasional juga yang mengambil patternnya dari Nike. Contohnya adalah Nike Air Force One dengan Bapesta. Itu mirip banget, cuman di bagian shoes-nya aja yang dirubah oleh Bapesta guys. Kalau teman-teman punya pendapat tentang kedua sneakers ini, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Nah guys, mungkin cukup sekian video perbandingan kita antara Nike Dunk Low Panda versi internasional dan juga Nike Dunk Low Panda versi lokal guys. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.